terdiri daripada pelajar-pelajar Aswara dan juga Sekolah Kebangsaan Setiawangsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita saksikan pantomin ini. Mudah-mudahan kita juga akan merasai penderitaan, kesengsaraan saudara kita di bumi Palestin. Dipersilakan. Kerana kuasamu tidak akan mampu menundukkan iman kami yang satu. Allahu Akbar. Hampir terkubur di situ. Apakah kita hanya mengibarkan bendera menghiasi sosial media? Di mana saudara Islamku? Di mana Khalifah Islam? Di mana mujahidin? Di mana kalian? Saudaraku, hari ini Israel telah
sepekan memproduksi dusta, menebarkan ke media cetak dan elektronik, menggoyahkan gedung-gedung belantara, membangkitkan resolusi-resolusi majlis terhormat di dunia, membantai kekejaman pejuang-pejuang Islam, mengintai-ngintai, menyuap-nyuap pemimpin Islam yang serakah kuasa. Apa yang mampu kita lakukan? Kita hanya mampu menyeru para khatib dan imam salat Jumaat sedunia. Doakan dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang mendapat jalannya, yang ditembak dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, apakah sampai pada kalian berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah merata berpindah tuan, bahkan manusia dibunuh Gaza? Apakah sampai pada kalian berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minum sehari-hari, tentang jadual makan yang hanya sehari sekali, atau elektrik yang terpadam, atau air yang menghalangkan dahaga sebagai sukar diperoleh? Apakah sampai pada kalian berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapa, tentang ibu mereka yang diperkosa, diseret ke penjara? Apakah sampai pada kalian anak-anak kecil yang menggenggam batu dengan dua tangan yang fulus? Mereka menghadang tentera Zionis, lalu tangan kaki mereka disagat di jalan tanpa izin. Apakah sampai pada kalian semua tentang Masjidil Aqsa, di halamannya bergenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar peluru berhamburan di udara, menyanyikan lagu kematian menyayat hati? Nazi, kekejaman yang melebihi fiction yang kalian pernah lihat dalam semua filem, YouTube, Netflix dan televisi. Itulah kebiadaban Mahanazi. Tapi orang-orang di negeriku, ada juga yang hanya mengenyitkan mata. Palestin. Untuk apa kita fikirkan Palestin? Permasalahan di negeri menjulang tinggi. Mereka bersungut-sungut, tak suka membantu. Ada juga yang terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestin yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai saudara, maka aku mewakili kalian dan aku katakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalalah kalian. Kita tidak mampu lagi berdiam dan menyaksi kekejaman Mahanazi sambil mengunyah menu 4-5 kali sehari, bercanda di ruang meja makan bersama keluarga. Kita sudah tidak mampu lagi sekadar menampung pembantaian itu di dalam batin dan pura-pura tak peduli. Apakah kita rela menjadi seperti mereka-mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara dan menjadi manusia yang belum mengerti makna kemanusiaan sebenarnya? Apakah belum tiba masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang sepatutnya kita ledakkan di bawah sepatu kita? Apakah sampai kepada kalian berita tentang Mahanazi itu, tentang Palestin yang bersemayam kukuh di hati mereka yang diberi kurnia
seperti cinta yang tak mampu kau hapus dari penglihatan dan ingatan. Air mata, darah dan denyut nadi manusia. Lawan Maha Nazi itu. Kita lawan Maha Nazi itu. Aku melihat Palestin terluka dan berdarah lagi. Israel baru saja mengirim pesawat bom berisi malaikat pencabut nyawa ke jalur Gaza. Dan kini 21.320 terkubur di Palestin. Aku melihat Palestin terluka teramat dalam oleh tentera-tentera Benjamin Netanyahu. Dan 55.603 orang terluka bermandi darah lagi dan lagi. Tahun demi tahun membawa luka. Luka baru meskipun Yasser Arafat dan Isaac Rabin pernah bersalaman di depan Bill Clinton. Tapi apa artinya salam-salaman simbolik itu? Apa artinya senyum simbolik mereka itu? Apa kata kalian saudaraku? Setelah ribuan jiwa mati lagi, haruskah ada yang mati lagi? Kita mampu bersuara. Kerana suara kita hanya lagu yang membingitkan telinga mereka, bukan menghancurkan mereka. Kita juga tak mampu mengangkat senjata kerana kita belum bersedia digelar mujahidin agama. Kita juga tak mampu menahan nafsu, tekak dan perut kita untuk menghancurkan ekonomi mereka melalui boikot produk ciptaan mereka. Kita juga tak mampu menghulur bantuan berjuta-juta. Cukupkah hanya dengan doa? Masih berertikah air mata kita ini untuk mereka?